Ciro, Ciro lupa. Bahagia mutlak hak kalian. Kami cuma terapi jalanan. Sen, Yo. tunggu. Sen, Apaan? di Indonesia hari Ibu Desember tanggal berapa? Tanggal 22, kenapa? 22, enggak. Ngomong-ngomong kalau hari Bapak di Indonesia ada? Ada. Serius loh? Ada, tanggal 12 November tuh. Tapi emang belum dijadiin hari nasional sih, hari libur nasional. Dari kapan? Udah lama, dari 2006 kalau nggak salah. Lah gua berarti kagak tahu ya. Kurang update lo namanya. Ya tapi ya syukur sih ada hari Bapak. Tahu kenapa ya? Gua lagi kangen nih bokap. Kangen aja. Ya ingat apa ya sosok dia buat tempat curhat gua, temen kalau lagi ngebanyol, temen kalau lagi debat, sohib CS lah pokoknya dah sama bokap tuh. Lu ada apa pengalaman seru sama bokap apaan Sen? Banyak sih, cuman yang gue inget sampai sekarang tuh waktu itu gue kalau nggak salah SMP ya. SMP tuh Lo SMP gua SD kan berarti. tua banget. Kalau nggak salah waktu gue SMP tuh kita berdua gue sama bokap jalan perjalanan ke Solo tuh. Naik bus muncul apa raya gitu lupa. Hehehe, andalan gue juga tuh kalau mudik muncul Ya, raya. dulu kan kita diajak naik bus AC, ada toiletnya kan udah wah hebat banget Demen gitu. banget ya. Iya, nah saat bus berhenti, kalau sekarang kan ada rest area ya. Kalau dulu tuh istilahnya ketika bus malam pasti ada satu kali berhenti di restoran gitu buat makan. Nah bokap tuh ngajakin gue ngopi yuk, nah, yuk kita turun berdua. Terus bokap bilang, gue bapak ke toilet dulu ya. Oh ya udah, gue duduk bengong, diem. Gitu. Tahu ditepok, nah gue dari belakang, mengasih rokok nih, rokok bentul bro, rokok gue kan dulu bentul ya, rokok, ini rokok, sambil bilang, kalau mau ngerokok aja, tau gak lo? Gue kaget campur bingung bro. Kaget campur bingung. Waduh, canggung ya. Rokok depan bokap. Iya. Akhirnya udah ngerokok. Akhirnya nggak apa-apa nih. Pak, enggak udah ngerokok. Akhirnya gue ngerokok. Ngerokok ambil ngobrol-ngobrol. Nah, di situ pertama kalinya tuh gue berani ngerokok depan bokap. Lu pernah ke gap kali lu sama bokap enggak? Enggak. Ngerokok? Jadi gue pertama kalinya gue pernah ngerokok. Gue pertama kalinya tuh saat itu ngerokok depan bokap gue. Dan terus tau nggak? Gue berpikir berarti selama ini bokap tuh merhatiin gue. Cuma diem. Iya. Jadi bapak gue tuh perhatiin gue. Cuma ternyata tuh kayak begitu. Mungkin dipikirnya juga ya bukan sesuatu yang negatif banget gitu kali ya. Cuma lu diperhatiin doang gitu. Belum saatnya aja. Biasa kali kan lu. dulu buang-buangin aku bawa rokok nih. Tahu siapa ngerokok gitu kan. Biasa kan kayak dulu kan kalau di kamar mandi kita kan ngeles-ngeles jaya begitu dulu. Gue baru zaman kuliah gue baru bisa agak-agak bebas. Agak bebas ya, belum bebas. Tapi ya terlepas lah. Sebenarnya juga rokok sebenarnya kan kagak baik bro. buat kita nih apalagi nih, udah seumuran kita kayak gini. Ada penyakit. Terus kalau lo sendiri gimana? Punya pengalaman nggak yang heboh sama bokap lo? Pengalaman heboh. Kalau heboh sih enggak, tapi yang sampai sekarang gue masih inget banget itu zaman gue SMA. SMA itu kan lagi ngetren lah ya, apalagi kita kelas-kelas 2 kelas 3 gitu, Sweet Seventeenan. Ya. Itu momen yang kita tunggu nih kalau ada teman-teman kita. Itu harus dirayain tuh ya. Ceritanya begitu. Cuma kan gue paham lah kondisi keluarga gue zaman pas gue Sweet Seventeen tuh memang lagi ya pas-pasan banget gitu. Gue kaget, gue lagi di kamar ujuk-ujuk
dipanggil nyokap, Lis ke depan yuk gitu. Ada apa? Ya udah depan tuh, udah ditungguin papa gitu. Depan lah gue ke teras, kaget gue, di meja teras tuh ada satu loyang pizza yang ukurannya nggak terlalu gede lah, ya sedang menjelang kecil sebenarnya ukurannya. Dan saat zaman kita dulu SMA tuh kan yang namanya pizza tuh kan makanan mahal ya, Mahal, betul. gitu. Ya itu tadi ditambah gue tahu kondisi bokap juga lagi nggak yang berlebihan saat itu. Spontan lah gue nanya, ngapain beli pizza begini? Gitu. Buat apa? Gitu. Ya bokap cuma bilang, ya Lis, maafin papa ya, kamu Sweet Seventeen nggak bisa yang ngundang teman-teman, ngajak sahabat-sahabat kamu makan. Ya papa cuma bisa beliin ini aja. Papa cuma mikir yang penting kita bisa kumpul lah, paling enggak papa, kamu, mama gitu. Terus kita bisa doa bareng keluarga gitu ya. doa bareng, ya mensyukuri lah kalau kamu sekarang udah dewasa, bisa dibilang udah 17 tahun. Dah berbesmili saat itu juga bro, gila. Sampai sekarang gue gak bisa lupa tuh momen. Nah itu dia, jadi itu dia bro. Jujur nih, gue dulu saat itu, gue pernah punya pikiran jelek sih, pikiran sebel banget sama bokap. Bapak gue sebel banget lah pokoknya. Tahun diri kan, namanya seorang tentara ya, militer gimana, galak, keras, gitulah. Main kopel aja gitu kan. Nah, cuman semakin usia gue bertambah, gue semakin bisa paham bro. Gue bisa semakin bisa ngerti gitu ya, gimana sosok bokap gitu. Galaknya dia, marahnya dia, ternyata punya makna. Gue ngerasain punya makna dalam pembentukan karakter gue sih. Ya. Tapi kebayang gak sih lo, ini sekarang kita udah jadi bokap-bokap ya. Sekarang ya. Dulu zaman kita Badung kayaknya bokap nih sosok yang aduh, pakai gimana caranya jangan sampai ketahuan bokap ya gitu kan. Kita mau ngapain juga jangan sampai ketahuan bokap ya. Sekarang kita jadi bokap-bokap. Nah, menurut lo sosok ayah tuh gimana? Kalau menurut gua ayah itu kebanyakan yang gue tahu sosok yang jarang ngungkapin lewat kata-kata. Beda sama sosok ibu ya. Sosok ibu selalu apapun diungkapin lewat kata-kata. Kalau ayah nih biasanya lewat sikap. Terus pokoknya dia tuh nunjukin aja dan kayaknya tahu nih anaknya lagi sedih, nih anaknya lagi seneng, nih anaknya lagi marah. Dia nunjukin aja lewat sikap. Beda sama nyokap gitu Lebih kan. paham, lebih ini ya. Iya kayak ngerti aja gitu loh. Tanpa kita sadarin gitu loh. Oh ternyata dia merhatiin gua gitu kan. Terus juga kan apa kalau namanya bahagia itu kan nggak melulu dilihat dari duit ya, dari materi. Betul. Kita termasuk beruntung bro. Ya. Kita bisa punya sosok ayah di masa pertumbuhan kita. Betul. Gitu kan. Kan ini nggak dialamin sama banyak anak mungkin ya. Banyak anak. Mungkin ada yang punya sosok ayah tapi di keluarga yang berbeda. Betul. Atau punya sosok ayah tapi udah nggak ada, jadi udah ada di dunia yang berbeda. Ya beruntung lah kita masih bisa ngalamin gedenya kita dari kecil menjadi gede itu punya kayak sosok panutan. Nih dia bokap gua tuh begini, bokap gua tuh begitu. Terus apa ya, ada suasana anget aja di rumah gitu loh. Kalau ada bokap tuh anget aja gitu. Ya gitu lah bro, susah lah gua. Susah buat apa ya, buat mendeskripsikan bokap itu gimana. Semuanya itu kelihatan lewat mata soalnya. Dari sikap dia, dari yang dia tunjukin. Ya, makin kangen lah gua. Emang lo doang, gue juga kadang kangen bro. Nah kalau menurut lo sendiri, apa sosok bokap tuh gimana?
Sosok bokap ya, sosok seorang bapak tuh gue bilang sih pahlawan banget deh menurut gue. Hero ya, Iya, hero. Jadi karena bokap tuh berperan sebagai kepala keluarga, iya, bertanggung jawab juga, iya, semua yang terjadi dalam keluarga lah, rumah tangga. Jadi ya cari nafkah, terus ayah bokap juga bisa punya waktu berbagi untuk jadi partner hebat lah untuk seorang ibu, untuk nyokap gua, dan jadi sosok yang pengasih, penyayang, bisa jagain anak-anaknya gitu. Ya pahlawan lah, jadi apa ya? Jadi hebat lah. Dan yang pernah gua lihat, jadi bokap tuh juga bisa lakuin yang nyokap gue lakuin loh. Misalnya masak telur, bikin mie, bisa juga bokap. Gitu. Tapi bener sih. Gue tuh ngalamin sekarang apa anak-anak gue itu lebih suka, bukan lebih percaya ya, lebih suka kalau yang sifatnya goreng-gorengan atau mie instan gitu dah. Nah itu lebih suka kalau gue yang bikin ketimbang nyokapnya. Sama. Gue walaupun telur juga telur apa anak-anak juga lebih seneng gue sih. Jadi kembali tadi bro. Jadi ternyata yang nggak bisa dibohongin adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan hati bro. Yes. Jadi betul. Walaupun sederhana itu bisa dirasain banget sih. Gitu. Betul. Sen. Apaan? Gua tuh ini loh pernah ngeliat di salah satu channel YouTube. Itu ada ceritanya di YouTube itu adalah si anak ini married. Anaknya cewek. Yang tunanetra itu bukan tunanetra apa? Tunarungu. Ya. Itu kalau nggak salah I Love Her First kalau nggak salah lagu ya, bener nggak? Yes. Nah itu pernah nonton. Itu gokil. Gua pertama kali lihat, jujur aja meskipun gue cowok jenggotan kumisan begini begitu ngeliat itu, gila gitu. Maksudnya ini bapak kelihatan banget dia dari kecil itu bagaimana dia perhatian, dia sayang banget sama anaknya meskipun anaknya tidak sesempurna anak-anak yang lain mungkin ya gitu ya. Nih kita nonton aja kali ya. Ya. Bareng-bareng. Look at the two of you dancing that way, lost in the moment and each other's face. So much in love, you're alone in this place, like there's nobody else in the world. I was enough for her not long ago. I was her number one, she told me so, and she still means the world to me, just so you know. So be careful when you hold my girl. Time changes everything, life must go on. I'm not gonna stand in your way. I loved her first, I held her first, and a place in my heart will always be hers. From the first breath she breathed, when she first smiled at me, I knew the love of a father runs deep. And I prayed that she'd find you someday, but it's still hard to give her away. I loved her first. How could that beautiful woman wait to you be the same freckle-faced kid that I knew, one that I read all those fairy tales to, and tucked into bed all those nights. And I knew the first time I saw you with her, it was only a matter of time. I loved her first, I held her first,
she breathed, when she first smiled at me, I knew the love of a father runs deep. And I prayed that she'd find you someday, but it's still hard to give her away. I loved her first, from the first breath she breathed, when she first smiled at me, I knew the love of a father runs deep. Someday you might know what I'm going through, when a miracle smiles up at you. I loved her first. Gimana menurut lo Sen videonya? Keren banget bro, gila. Keren. Cuman sayangnya ya, saat dulu tuh teknologi belum secanggih sekarang ya bro. Iya. Soalnya kita nggak bisa, jadi kita nggak bisa ngabadiin semua momen-momen indah kita sama bokap. Iya, seandainya udah ada handphone, udah ada kamera handphone, Kamera handphone. banyak yang bakal Pastinya ada momen yang nggak bakalan kita lewatin. Kita punya memori. Orang kadang-kadang foto aja sekarang udah jamuran bro. Foto-foto lama tuh, gue cuma punya sisa berapa? kuning udah. Udah kuning. Udah. Ada. Ya sekarang kan kita di posisi kita yang sekarang jadi bokap, Ya, kita jadi bapak. Ya mudah-mudahannya lah kita bisa kasih yang terbaik buat anak-anak, buat bini, ya, buat orang tua juga. Oke. Jadi istilahnya gini bro, sekarang ini kita, kalau menurut gua, anggapan gua nih, kita kudu mampu di tengah ketidakmampuan bro. Susah sih emang. Jadi ketidakmampuan tuh banyak, pandemi. Ya kalau kita hitung matematis antara apa yang masuk dengan keluar itu enggak Balance. ada. Jadi ya makanya gua mengistilahkan kita nih sebagai orang tua, apalagi sebagai bokap nih, kudu mampu di tengah ketidakmampuan. Kudu tegar di tengah keraguan, kudu hebat di tengah ketidakyakinan. Jadi kita kondisinya seperti itu nih. Iya. Harapan gue sih semoga anak-anak ke depan ya, generasi ke depan ini punya pemahaman yang lebih hebat ya dibanding kita yang telat kayak gini nih mereview. Iya. Soalnya mereka kan saat ini momen apapun bisa diabadikan bro. Iya. Iya, tapi gue bener. perhatiin mereka nggak ada yang pernah tuh. Ya mungkin jarang yang dia mengabadikan saat dia merasa nyaman dengan sosok ayah, sosok ibu, sosok kakak, sosok adik. Yang ada kan banyakan perang-perang mulu tuh mereka. Kalau ada yang diabadiin di handphonenya, di gadgetnya, kebanyakan pasti dia sama teman-temannya. Iya bener. Sama keluarganya yang dikit. Ya semoga mereka lebih hebat lah ya dari kita. Amin. Gimana? Betul lo masih kangen bro sama bokap? Makin kangen yang ada, bro. Gimana kalau kita nyanyiin sebuah lagu untuk bokap kita? Mau nggak lo? Ayo lah. Ayo. Kita nyanyiin bareng. Tombol kangen. Tombol kangen ya. Ada lo teksnya. Hafal. Gue nyari dulu teksnya. Oke. Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu.
Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin sara, kau tetap setia. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu, untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu, untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban.
Sen, lo ini dong kasih apa ya, istilah kayak quote ya, quote tentang ayah, ada nggak? Ya, gue cuma inget sih pesen yang sering banget bokap gue bilang. Kalau kamu mau jadi hebat, kalau kamu mau jadi maju, mau jadi luar biasa, kamu harus memulai dengan sesuatu yang sederhana. Dan kamu harus yakin bahwa hasilnya tidak sesederhana yang kamu lakukan. Keren bro, gue cuma bilang begitu, cuman gue telah terus sampai sekarang. Keren banget tuh. Lakuin sesuatu yang sederhana, kita harus punya keyakinan bahwa hasilnya tuh nggak sederhana yang kita lakuin. Yes, pada dasarnya, pada intinya semua bokap ke anak-anaknya pasti kepingin anak-anak itu bahagia. Bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu mutlak hak kalian. Ciro lupa. Bahagia mutlak hak kalian. Kami juga